Halo Pade Lover, ketemu lagi sama Pade. Dan untuk hari ini Pade bakal mendongeng sebuah alur cerita dari sebuah film yang di-request oleh teman kita berikut ini dengan judul While My Boss Was Away. Film penguras nutrisi kalian hari ini menceritakan tentang seorang karyawan yang sedang berkunjung ke rumah bosnya, di mana ia kemudian terkesima oleh kecantikan istri bosnya. Sehingga ia pun memikirkan sebuah cara agar gimana pun caranya ia bisa melakukan rapat pengembangbiakan unsur hara miliknya. Nah, jelas ya. Dan seperti biasa Nerek, kode Indongapret ada di dalam video. Jadi langsung saja kita masuk ke video. Silahkan klik dulu tombol subscribe-nya, klik-klik. Kalau sudah, silahkan duduk yang manis, cecer yang rapi, siapkan sabun, madu kesagi, balsem geliga, dan Pak D puter intro nih Pak D. Film ini dimulai dengan dua orang pria yang tengah berjalan pulang dari kantornya. Dimana backgroundnya ini di blur ya, nggak tahu kenapa kok di blur. Mungkin biar nggak ketahuan kalau syutingnya ini di daerah Doli ya. Nah, mereka ini adalah bos dan karyawannya yang bernama Tanabe. Dan bosnya ini mengajak main Tanabe ke rumahnya untuk merayakan keberhasilan Tanabe karena telah memenangkan turnamen pepeng shot sekecamatan. Dan begitu mereka nyampe di rumah si bos, terlihatlah seorang cewek cantik dan dia ini adalah istrinya si bos itu tadi. Yang bahkan Tanabe ini begitu terkesima dengan kecantikan istri bosnya tersebut. Betul, ada yang tahu nggak siapa nama dari Mbak cantik yang satu ini? Ya, dia ini adalah Mei Wasio. Dan di sini mereka pun kemudian makan-makan, di mana Tanabe ini begitu terhenyak dengan paparan makanan yang sebegitu banyaknya. Karena dia ini nggak pernah melihat makanan sebanyak itu ya. Dia ini orang kismin gitu. Paling makan tahu, tempe, serindel wedhus, dan makanan nggak boys lainnya lah. Itu Pak D ya. Dan sembari mereka ini makan, bosnya ini menceritakan tentang prestasi yang telah diraih oleh Tanabe kepada Mei. Dan Tanabe di sini terlihat begitu bangga yo, padahal menang main ML juga karena nge-cheat. Beberapa saat kemudian, mereka pun selesai makan dan Tanabe di sini kemudian memuji betapa enaknya masakan Mei tersebut. Namun Mei di sini justru terlihat sedih ya, karena sebenarnya suaminya ini sering banget lembur sehingga pas waktu malam meskipun Mei sudah susah-susah memasakkan makanan untuk suaminya, namun akhirnya justru nggak ada yang memakan masakannya tersebut. Dan di sini Tanabe kemudian bercanda kalau seumpama dia yang dimasakkan makanan seperti ini setiap hari, dia pasti mau mampir ke rumah Mei. Namun Mei di sini justru menanggapi dengan serius candaan Tanabe tadi. Sehingga ia pun kemudian meminta kepada suaminya kalau bisa sering-sering mengajak Tanabe main ke rumahnya. Dan film ini pun dimulai. Mangan pikang bojone bosku. Tanabe yang sudah kekenyangan, kemudian ia pun pulang menuju ke kos-kosannya yang di pinggir kali. Dan di sini ia tiba-tiba mendapatkan SMS dari Mei yang mengatakan kalau ia boleh datang kapanpun ke rumahnya untuk menemaninya menghabiskan masakan miliknya. Dan tentu saja Tanabe sebagai orang yang baik langsung saja mengiyakan undangan tersebut. Keesokan harinya terlihat Tanabe yang seperti biasa yaitu menemani bosnya jualan keliling untuk menawarkan kredit panci. Dan di sini Tanabe yang melihat bosnya ini sibuk banget, dia ini berkata di dalam hati kalau bosnya ini goblok banget ya, karena dia itu terlalu fokus ke pekerjaannya sampai-sampai ia menelantarkan istrinya yang semlohe. Keesokan harinya terlihat Tanabe yang datang menjemput bosnya
Karena dia ini karyawan yang baik yo. Sekalian cuci mata melihat istri bosnya ini. Dan ketika mereka sudah berangkat, beberapa menit kemudian, Mei yang sedang lempit-lempit pakaian ngapretnya tiba-tiba mendapatkan SMS. Yang ternyata itu adalah SMS dari Tanabe. Dia ini bertanya apakah nanti malam ia boleh datang ke rumahnya untuk menikmati masakan Mei. Mei di sini kemudian melihat tanggalan yang ternyata ia ini tengah mencatat hari di mana suaminya akan lembur kerja. Nah, di sini Mei ini sebenarnya agak ragu-ragu gitu. Apakah ia akan mengikuti undangan modus terselubung tersebut? Tapi akhirnya karena mendapatkan bisikan goib dari sang sutradara, terkirimlah pesan yang mengatakan bahwa Mei nanti akan memasakkan makanan yang spesial untuk Tanabe. Sehingga Tanabe pun kemudian membalas bahwa ia sudah tidak sabar untuk mencicipi masakan Mei. Malam pun tiba, terlihat Tanabe yang kini tengah makan malam bersama Mei. Dan di sini Mei kemudian secara spontan curhat bahwa ia ini sebenarnya sangat kesepian. Dan ia pun bertanya kepada Tanabe apakah ia sudah menikah. Yang kemudian membuat Tanabe ini keselak yo, batuk-batuk gitu. Tanabe pun menjawab bahwa ia belum menikah karena mana ada sih cewek yang mau sama cowok kismin sepertinya yo. Namun Mei kemudian menjawab bahwa mungkin Tanabe ini lebih beruntung daripada dirinya. Karena meskipun Mei ini sudah menikah, tapi kenyataannya ia ini merasa sangat kesepian karena suaminya tidak pernah ada di sampingnya. Dan Tanabe yang mendengarnya kemudian mengatakan jika saja yang menjadi suaminya adalah dirinya, maka ia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu kepadanya. Kadal. Sehingga Mei yang terbujuk oleh kata-kata manis dari Tanabe, akhirnya Tanabe pun berhasil menikmati makanan pencuci mulut berupa bikang anget milik Mei. Dan sejak saat itu, Tanabe ini sering banget main ke rumah Mei ketika bosnya tidak ada. Yang bahkan akibatnya Mei ini merasa begitu kesepian ketika Tanabe tidak muncul-muncul menemuinya. Dan ia baru merasa bahagia ketika Tanabe datang ke rumahnya. Sampai suatu ketika bosnya tadi yang seharusnya hari itu mendapatkan jadwal lembur, namun ternyata lemburnya tadi dibatalkan. Sehingga ia pun bergegas pulang ke rumah. Namun ketika ia sampai di rumahnya, ia kemudian melihat ada sepatu cowok di rumahnya. Dan ketika ia masuk ke dalam kamarnya, terlihat Mei yang kini tengah molet-molet karena digenjot oleh Tanabe. Dan film ini pun berakhir.